zakatnya adalah tetap dianggap satu. Jadi ketika berserikat, maka zakatnya tetap dianggap satu, walaupun pemiliknya itu lebih dari satu orang, dua atau tiga, tetap itu dianggap satu kesatuan. Tidak boleh seorang amil itu datang, berapa orang nih? 3 orang. Ada berapa? Ada 120 ekor. Wes dibagi dulu. 40, 40, 40. Kan jadinya kan dapat 3. Nah, dapat 3 kalau seperti itu. Padahal kalau seandainya tetap digabung, ya cuma 1. Itu. Jadi maka yang diambil tetap 1. Karena apa? Karena itu dianggap satu kesatuan, 120 ekor kambing tadi itu. Misalkan ya, misal punya 120 ekor ya, milik bersama. Milik bersama 3 orang jalan. Ini maka tetap diambil 1. Kenapa? Tidak boleh kemudian dibagi menjadi apa? 40 A, si A, 40 si B, 40 si C gitu. Akhirnya nanti keluar 1, keluar 1, keluar 1, akhir jumlahnya 3 ekor. Nah, ini salah ini. Enggak begini. Ya. Tetap ini dianggap satu pemilik, dianggap satu pemilik. Satu pemilik. Nah, sehingga zakat dikeluarkan hanya 1 ekor. Itu. Ya, dianggap 1 ekor. Ya, itu. Terus sekarang ketentuan zakat ternak itu ada syaratnya. Syaratnya gimana? Ya, nah, selama ini kan dipahaminya, yang penting duwe sapi atau duwe apa kambing memenuhi nisab terus dikeluarkan zakatnya. Ketentuan itulah untuk saat ini nggak bisa sebenarnya satu orang itu membayar zakat ternak. Jadi ketentuan zakat ternak ini ada kekhususannya apa? Digembalakan di pada gembalaan milik umum. Nah, bisa kalau konteks sekarang itu hutan. Kenapa? Di kita itu nggak ada pada gembalaan milik umum. Jadi kamu masih ada berarti hutan sama hutan. Nah, kalau di Kalimantan saya ada. Saya itu pernah survei di Kalimantan. Orang punya sapi itu dilepas tanpa dikasih apa namanya ikat, tanpa dikasih tanda. Yang tahu ya yang punya sapi. Terus saya tanya, kan saya tinggal beberapa minggu ya di hutan sama orang-orang apa pedalaman, ada yang orang-orang kaya lah. Pak, itu sapi-sapi dibiarkan. Terus bapak tahunya gimana? Ya tahunya ya kalau butuh aja. Ya dilepas. Nanti jadi berapa begitu ya tahu. Ya tahu. Sapinya bapak kan campur dengan sapi yang lain. Tahu? Ya tahu. Itu kan saking apalnya. Mungkin sama kayak kita itu tahu wajah-wajah antum itu kan. Gitu-gitu toh. Walaupun kita foto sapi, nek saking pahamnya itu bisa bedake, ya toh? Bisa bedake antar sapi yang satu dengan sapi yang lain itu miliknya siapa. Sama seperti ini, kan kelihatan manusia semua kan?
Tapi iso bedaknya wong 1000 iso. Yo. 1000 orang itu kan nanti bisa bedakan toh. Sama seperti pengakuan BP itu. Ambok itu jodohnya banyak, ketemu dengan BP-nya orang lain. Iso bedaknya sing tinggal itu sing ngono ngono. Karena apa? Bentino di matke. Nah, orang sana itu begitu. Sampai itu dibiarkan di hutan. Yo beranak pinak yang di hutan. Ya kadang akhirnya kan makan-makan kebun orang gitu kan kadang. Itu yang masalah itu. Nah, nanti kalau nangkep kemana? Ya mungkin pas malam atau apa pas lagi tidur toh, ngerati keloh kok nggak diapa-apain kok cungke gitu kok. Mungkin pas malam cekel kalau kayak gitu atau langsung di tembak apa-apa gitu. Sama di Sumedang itu, tapi kadang kalau di Sumedang itu hidupnya dikasih tutup. Kalau kebo itu kan ikutin satu. Anak-anak beranak nih ikutin itu dikeluarkan. Nah, iya. Tapi dikasih. Tapi kan nanti pulangnya di kandang. Nah dia pas aja kalau ini narik. Kalau perlu dicari. Tahu sekarang masih ada. Juta. Ikannya dilepasin itu. Jadi hidupnya itu dikasih kosong. Tapi anak beranak dia, anak-anaknya tuh ikutin keluar. Jadi tahu nih keluarganya. Kalau kebo kan sapi nggak tahu sapi. Tapi biasanya sapi. Ya mungkin juga seperti itu kan. Jadi kayak cuma lihat gitu. Nah, kalau seperti itu mungkin masih memenuhi kriteria digembalakan di ada gembalaan milik umum. Hutan kan milik umum sebenarnya, walaupun itu dikelola oleh negara, tapi aslinya kan milik umum itu. Jadi itu digembalakan di padang gembalaan milik umum. Itu salah satu persyaratan zakat ternak. Nah, bagaimana kemudian kalau punya sapi atau punya kambing digadoke? Nah kan begitu. Ada loh yang punya kambing itu sampai ratusan itu dengan cara digadok itu. Kan berarti kan secara jumlah sudah memenuhi nisab tuh, minimal 40. Tapi dititip-titipkan semua orang. Banyak gitu. Bahkan ada yang model di kandang kan, kandang dengan konsentrat. Nah seperti itu. Nah jumlahnya juga nggak cuma puluhan, bahkan ratusan juga begitu. Nah kalau seperti itu gimana? Wajib dizakati enggak? Jika dikembalakan. Nah, masuk zakat kekayaan. Kalau di kampung saya di Madiun itu rata-rata begitu. Kalau saya punya sapi titip ke turutan, anaknya dibagi. Kan dia udah kewalahan, diambil lagi, titip sama lagi. Itu cara. Itu kan hitungannya gimana ngitungnya kok jumlahnya kok. Namanya. Kalau di kampung saya tuh saya beli sapi nggak bisa ngurusin kasih ke orang. Kan misalnya anaknya juga pada saat terutama misalnya dia kan udah kewalahan ngapain saya ambil saya titipin ke lainnya lagi. Urus itu ada yang sampai 400 sapi. Makanya ini permasalahannya dia jumlah sapi apa karena jumlah itu. Nah makanya kan, jadi kriteria zakat ternak itu ya ketika tidak terpenuhi salah satunya maka tidak wajib zakat ternak. Gitu. Nah, pertama nisab itu jelas. Kalau kambing nisabnya 40, nisab kecilnya. Dia punya lebih dari 40 sampai 120 satu ekor. Ya kan? 121 sampai 200 satu ekor. 2 ekor. 201 sampai 400 atau sampai 399 3 ekor. Nah, ketika kemudian kriteria salah satu nisab tidak penuhi, tapi ada kriteria yang belum terpenuhi, maka sebenarnya dia tidak masuk dalam kriteria zakat.
Apa kriterianya? Ya tadi saya sampaikan. Itu ternak digembalakan di padang gembalaan milik umum. Nah, di zaman khalifah dulu, di zaman Rasulullah dulu atau di zaman kekhilafan dulu, itu memang nyata. Jadi ada padang gembalaan yang memang disediakan oleh negara. Siapapun boleh memasukkan ternaknya ke padang gembalaan tersebut. Pagi dimasukkan ke sana, pada makan, begitu kan. Kemudian sore dikumpulkan lagi, ya kan. Nah, dikumpulkan lagi mungkin di pojok dari padang gembalaan itu dia bikin bedengan bisa jadi. Nanti pagi ditukar lagi. Jadi ada tukang penggembalanya juga. Bisa jadi karena apa? Dia menggembalakan domba-domba atau kambing-kambing yang dilepas tadi. Jadi kriteria-kriteria tadi itu mesti dipenuhi. Ketika kemudian dari gembalaan yang bersifat apa tadi umum tapi pada gembalaan dan mencapai jumlah nisab yang terkecil, ya, nah, maka dizakati. Jadi ada haulnya enggak? Apa begitu? Ya kemarin-kemarin pakai haul tersebut. Iya kemarin pakai haul, nah sekarang kok ini namanya? Ini nggak harus pas lebaran gitu ya. 1 tahun itu dari mungkin gitu. Dari keluarga dari jumlah terpenuhinya di di sini juga nggak ada kebanyakan. Kan di kandang terus. iya, makanya nggak masuk satu. Jadi nggak perlu bisa kurangi tanah ya, kambingnya lah. Nggak usah ya. Sampai setahun udah gede. Ya, jadi memang ketentuannya untuk zakat itu zakat harta ya, zakat termasukkan itu harta. Nisabnya sudah mencapai, kemudian haulnya 1 tahun. Nanti berbeda dengan pertanian. Pertanian itu ketika panen. Karena ini kan apa namanya harta, jadi dia harus tertahan selama setahun. Nah, bagaimana ketika begini kasusnya? Punya kambing sudah mencapai nisab, ya kan? Nisab kecil lah misalkan 40, ya kan? Atau 40, jangan 40. Jumlahnya yang kira-kira banyak saja, yang sekiranya nanti bisa dijadikan sebagai pembeda. 200 misalkan, 200 ya. Punya 200 ekor kambing. Nah, betina adalah itu kan. Nah, setelah mencapai nisab 200 tadi itu, masing-masing beranak semua. Kecil-kecil itu kan umurnya. Nah, kecil-kecil semua umurnya. Kok gajinya kan melipat jadi 400. Yang di Jakarta jadinya itu yang mana? Berapa? 200 dulu. Kecil kan belum nyampe umur.
Kecil kan masih tahun. Ini kasus makanya kan didiskusikan. Mana masih mati karek. Nah, jadi punya kambing 200 kan udah mencapai nisab banget itu. Kalau dibayarin kan mestinya kan 2 ekor, ya kan? Inilah itu setelah 1 tahun ya, haul manak kabeh. Sehingga malah ana sing siji ana sing loro to. Wong sapa kambing itu anaknya kadang loro kadang gitu kan. Ternyata setelah anak lahir dari 200 ekor tadi mendadak jadi 500 malah bisa jadi kan. Wong anaknya loro-loro ada siji gitu kan. Pertanyaan saya tadi itu yang dizakati itu yang mana, berapa, atau zakatnya berapa? Zakatnya berapa? Kambingnya berapa awalnya? 200 setelah 1 tahun punya kami 200 tertahan selama 1 tahun haul. Ya. Terus Sebelum satu masa haul melahirkan sudah jatuh mata haul 1 hari aja lah. oh, ya Sudah 200 1 haul dan 1 hari mana? Ya, mana? Rata-rata mana kabeh barengan dong biyen gitu udah hamil kabeh kan. Di pembalakan juga ada sebagian dari 200 tadi do mana itu dari jumlahnya pas hitung ono 500 karena loro-loro anaknya kan. Nah, loro ada sini. Nah, kan jadi itu totalnya 500. Artinya 200 dewasa. Ya toh? Mana 300 anak. Haji gitu. Tuh, gimana itu? Yang diharapkan yang 200 dulu karena yang sudah masuk nisab tahun 1 tahun baru yang 200 yang bayi kan baru berumur sehari belum haul. Ketentuan yang membedakan itu adalah kelahirannya itu kapan. Kelahirannya anak tadi itu kapan? Ketika lahirnya itu sebelum haul, ya, maka dia tidak dihitung. Tapi kalau lahirnya itu setelah haul, maka dia diikutkan seperti layaknya ibunya. Paham maksudnya? Jadi ketentuannya itu ketika anak lahir setelah haul, ya kan, maka itu diikutkan umur ibunya. Jadi misalkan punya tadi 200 itu sudah mencapai haul, sehari setelah itu lahir, ya kan, maka kelahiran ini anak ini itu diikutkan ibunya, tahun ibunya. Berarti sudah ikut zakat boknya. Ya, iya, makanya kan. 200 berarti. Nah, meskipun tidak mencapai setahun ya. iya, jadi hitungannya zakat berarti 500 yang dihitung. Kenapa? Zakat itu dihitung berdasarkan jumlah kambing, mau besar mau kecil. Ya, nggak ada patokannya. Pokoknya kecil ya dihitung, gede ya dihitung, tua yang dihitung, enam yang dihitung, jantan yang dihitung. Intinya itu nggak ada perbedaan. Jadi cilik gede dihitung apa? Gitu, dihitung semua. Gitu. Zakat ternak itu gitu. Masuk sih masuk angin bareng ya. Apa? Maksudnya ganti dari Berarti
sendiri ya. Kalau misalnya harga beli, tapi zakat bayar kemarin itu nggak kena ya. Iya. Sebelum sebelum lahir, Belum lahir udah bayar zakat itu. Ini itu sebenarnya kapan? Tahun depan. Ya kalau lahirnya itu sebelum haul ya enggak dihitung. Dia tidak termasuk dalam hitungan. terus masuk tahun Jadi misalkan 200. Harusnya kan haulnya itu kan tanggal 30 besok misalkan haul. Nah, sebelum haul kok sudah pada lahir. Maka yang lahir-lahir itu tidak dihitung dalam perhitungan zakat. Kenapa? Karena belum genap sejak dilahirkan, ya kan? Karena umurnya belum genap setahun sejak dilahirkan, sebelum tadi itu. Karena apa? Sudah lahir sebelum masuknya haul. Kalau sudah lahir setelah masuknya haul, maka tahunnya adalah menurut tahun ibunya yang telah mencapai nisab itu. Jadi anak yang lahir setelah sampainya nisab dan tahunnya adalah menurut tahun ibunya. itu pas perhitungan itu ya, gimana? Ya, tahun haul mengikuti tahun ibunya, gitunya. Sebelum nisab lahir, ya kan? Itu Jadi masuk hitungan tuh, masuk kena zakat sebelum nisab udah lahir. nah, Jadi kena hitungan zakat loh. nah kan misalkan sebelum Misalnya sekarang itu hitungan kemarin lahir, ketika sudah mencapai nisab. Jadi gini, misalkan anak yang lahir setelah sampai nisab, ya, anak yang lahir setelah sampai nisab, berarti kan lahirnya sebelum perhitungan. ya, anak binatang ya, anak ternak lah ya, anak ternak yang lahir setelah sampai nisab, tahunnya adalah menurut tahun ibunya yang telah mencapai nisab itu. Yang telah mencapai nisab. Jadi gini, misalkan ibunya ini kambing punya kambing dipelihara Terus 100, Ya, itu lahir. ya kan? Kan mencapai nisab tuh 100 tuh, ya kan? Tapi kan belum mencapai haul, bisa jadi. Maka kelahiran anak tadi itu diikutkan umur ibunya. Iya, paham. Tetap hitung semua. Ya kalau seandainya belum mencapai haul ya berarti kan belum dianggap haul. Iya. Oh, misalkan nih gampangannya lah, tuku kambing 40, kambing 40 bulan Januari, Iya. ya kan? Sebelum sampai bulan Januari tahun depan berarti kan belum haul. Mei misalnya lahir ya. Nah, misalkan Mei lahir, ya kan? Dia Mei lahir, ini tetap Dihitung seperti ini. dihitung seperti ibunya, berarti kan jadi berarti sudah dianggap Itu 401. masuk hitungan. nah, dia sudah dianggap 41. Tetap dihitung di Udah masuk hitungan berarti. Iya, begitu maksud saya tadi. Dihitung dianggap mengikuti umur ibunya. Iya. Ketika ini belum haul ya tetap belum haul. Tapi nanti ketika sudah mencapai 1 tahun haul, Julai kan lebih dari 40 kalau saya nambah anak-anak tadi. Itu diikutkan umur ibunya. Begitu. Ya. Kalimat tadi sudah dipahami ya. Iya. Nah, makanya kan itu pertanyaan saya, ketika kemudian punya kambing sudah mencapai nisab dan haul, Iya. berarti kan sudah terpenuhi dua-duanya nih. Iya. Terus sehari Lahir. lahir, berarti kan anak ini kan dihitung ikut umur ibunya toh. Iya. Berarti kan 1 tahun 1 hari. Itu ikut zakat yang periode
menunggu 1 tahun anaknya atau mundur ikuti Yang ikuti ibunya atau? mundur berarti. Nah iya kan, karena kan ikuti ibunya. Nah, saya pemahamannya begitu. Jadi ketika sono tahun depannya Tidak. Itu masuk haul yang tahun selanjutnya atau bayar? Haul belakangnya itu yang Punya 200. Tanggal besok ini besok hari itu bayar haulnya. Itu kan kita bayar, udah bayar 200. Berarti kan lahirnya kan Haul. ya. Nah, itu kan berarti ikut banyak. Ya, ya, bisa jadi seperti itu. Ketika kemudian kelahirannya setelah dibayar ya. Ya, Setelah belum dibayar beda lagi lagi. Nah, saya mah akan bayar. ada belum dibayar, malah itu. Belum dibayar pun kalau call-nya jatuh tempo call-nya sudah lewat, pasti kan tetap. Makanya buru-buru dan dibayar. Lantas, ya mungkin amil itu kapan? Selalu tepat atau bisa mundur-mundur itu? Bulan ya. Ya makanya kan nanti modelnya bisa jadi kayak bayar pajak gitu loh. Pajak mobil motor itu kan sudah ada apa? Waktunya. Dan itu pun repotnya ketika memilikinya itu beragam kepemilikannya. Tapi kan paling tidak untuk meminimalisir itu, kan sejak awal kita sudah tahu. Saya punya kambing awalnya cuma 5 ekor, kan nggak masuk di shop tuh. Terus berkembang jadi 10 ekor, nggak masuk di shop juga. Terus beranak pinak lagi, akhirnya menjadi 40 ekor. Nah ketika 40 ekor itu mau besar, mau kecil, mau jantan, mau betina kan dihitung semua sama Amil. Ya berarti kan perhitungannya kan ketika Amil datang ke situ. Nah ketika Amil datang ke situ kan catat ada berapa nih? Ya kan? Oh ada 40. Mau gede mau cilik kan ada 40 kan? Ya kan? Berarti tahun depan saya akan isi lagi kan gitu. Tahun depan saya akan isi lagi. Kenapa? Karena asumsinya sudah 1 tahun. Begitu tahun depan datang kan nggak peduli umurnya sing penting dihitung ada pinjaman itu loh maksud saya mudahnya tadi itu penjelasan Itu clear. Nah, masalahnya yang tadi yang masuk jalur tempo kan baru 200 nih. nah, Nah, besok muncul jadi banyak itu sehari. saya berarti tahun depan Nah, berarti clear ini. Tahun depan. Ya, tahun depan. Nah, Itu clear. Tapi kalau ambil yang datang lihat kok ada Nah, akhirnya itu umpamanya mundur sehari gitu kan. Harusnya ambilnya misalnya lihat kok ya kan tapi doang. ya telat kan tetap ada patokan 1 tahun haul hijriahnya kan. Saya kemarin datang waktu itu tanggal ini berarti kan jatuh temponya ini ya tetap dihitungnya kan itu ke sana kan. tetap ikut satu tema tetap itu. Berarti sehari lahir sehari setelah tahun tetap hitung ke depan sana. Ya dan itu bisa jadi agak unik juga karena kalau ribuan ekor Nah, kalau gitu clear. Nah, seperti tadi kan satu tema hari ini besok mana ikut ini kan bingung juga. nah, makanya kan si pemilik kan ketika pas jatuh tempo kan harus menghitung. Ketika jatuh tempo itu kan pas menghitung mana yang gunting, mana yang tidak, mana yang kecil, mana yang sakit, mana itu kan tetap dihitung semua. Pas jatuh tempo lah, gitu. Pas harusnya jatuh tempo kita nih. Amil pertama datang menghitung ada 40 ekor, ya kan? Oh, udah masuk besok nih, kan gitu. Tunggu 1 tahun ke depan ya, haulnya kan gitu. Tahun depan datang, kan sudah ada tanggalnya karena tahun 1 tahun komariahnya. Kalau saya datang ke sini tanggal ini pas dihitung, kalau saya belum datang tolong dihitung. Dan kalau dihitung, nah begitu pas dihitung jumlahnya ada 200, ya kan? Ambilnya datang telat sehari, ya kan? Ya laporan dari yang pemilik tadi itu yang dimintakan, yang pas
jatuh tempo tadi. Pas awalnya ya. Nah, iya. Makanya kan mau kecil, mau besar, mau apa? Sakit, mau tidak, mau jantan atau tidak kan tetap dihitung semua. Tidak satu haul ini baru lahir kan belum setahun, nggak begitu. Pertanyaannya jatuh harinya itu, jadi bukan awalnya datanya kapan. Iya, kamu jatuh temponya kan sudah kita. Jatuh tempo tahun Komaria kan sudah jelas. Ya kan? Satu Syawal, besok satu Syawal lagi kan itu satu tahun Komaria. Pertanyaan Pak, ini misal awalnya aku Wedhus kalau kampung itu Zulfaidah pas hari raya Kurban itu dia berniat untuk jualan beternak kambing, nah itu boleh nggak? Nanti awalnya pas misal Pak saya punya 400, ini besok jatuh tempo kol 400 lalu menjadi 10, apa menjadi 40 lah? Nah itu gimana? Ya, pertama faktanya memang ini bukan zakat ternak. Para pemilik domba-domba yang korban itu secara faktual itu dia bukan zakat ternak. Kenapa? Pertama tidak memenuhi kriteria zakat ternak, kan nggak digembalakan, ya kan? Iya, tidak digembalakan. Yang kedua,